Hai teman-teman, kali ini aku mau membahas 3 aplikasi yang bisa teman-teman gunain buat cek kesehatan teman-teman seputar COVID-19 atau Corona dengan chat langsung dengan dokter. Di sini aku menggunakan 3 aplikasi yaitu Klik Dokter, Halodoc, dan juga Alodokter. Kita masuk di aplikasi yang pertama yaitu Klik Dokter. Aplikasi yang satu ini cukup lengkap dan juga mudah digunakan. Di sini kita bisa lihat daftar rumah sakit dan juga klinik terdekat dari lokasi kita berada. Kita coba langsung chat dengan dokter dengan cara klik chat reguler. Nah, di sini kita bisa lihat ada 5 dokter yang sedang online. Itu berarti kita bisa chat dengan salah satu dokter tersebut. Di sini sepertinya kita tidak dapat memilih dokter yang kita mau. Jadi kita langsung aja klik mulai chat. Nah, di sini kita sudah masuk di ruang chat atau ruang obrolan dengan salah satu dokter yang online tadi. Teman-teman di sini bisa lihat ada jam atau batas waktu yang disediain oleh aplikasi ini yang tertera di bawah nama dokter tersebut. Itu adalah waktu yang kita miliki untuk chat dengan dokter tersebut. Jika waktunya sudah habis, maka sesi konsultasi atau sesi chat ini akan otomatis ditutup atau berakhir. Tapi teman-teman gak usah khawatir karena menurut aku respon dari dokternya cukup cepat. Jadi waktu 30 menit itu sudah cukup untuk konsultasi. Yuk kita coba langsung chat dengan dokternya. Di sini saya akan menanyakan tentang corona yang ada di Malang. Kebetulan kemarin saya dan suami mengalami demam namun tidak ada gejala flu ataupun batuk. Nah, pertama yang saya tanyakan adalah masalah corona apakah sudah sampai di Malang. Saya menanyakan pertanyaan tersebut untuk memastikan kalau yang saya ajak chat ini bukan auto chat, jadi manusia secara langsung. Karena di aplikasi sebelumnya saya mendapatkan balasan dengan auto reply. Kalau teman-teman nggak tahu apa itu auto reply, nanti di akhir video ini kalian akan saya jelaskan. Saya juga akan memberikan contoh bagaimana auto reply tersebut. Nah, kita tunggu aja balasan dari dokternya. Nah, ini dokternya sudah membalas, "Malam Bu." Nah, aku nggak tahu ya kenapa ada chat sebelum aku chat dari dokternya. Padahal tadi kan tidak ada, mungkin delay atau agak error ya chatnya. Nah, di sini saya akan membalas dan juga membahas tentang demam yang saya alami. Dan di sini saya juga menjelaskan bahwa saya tidak tahu tinggi suhu badan karena termometer saat ini sudah susah dicari di apotik-apotik yang ada di sini. Kita mendatangi beberapa apotik untuk menanyakan apakah ada termometer maupun masker yang bisa kita gunakan. Namun beberapa apotik yang sudah kita datangi menjelaskan bahwa stok termometer maupun masker sudah tidak ada. Ini dokternya sudah membalas, jadi kita bisa lihat di sini beliau membalas, "Setahu saya sudah ada. Anda bisa mengecek di berita yang terpercaya sumbernya atau berita di saluran TV soal update mengenai virus ini." Nah, ini chatnya agak aneh ya, tiba-tiba muncul gitu. Mungkin kita harus menutup terus membukanya kembali, jadi chatnya akan langsung masuk. Berikut adalah balasan dari dokternya setelah saya memberitahu bahwa saya sempat mengalami demam. Beliau mengatakan, dimanapun Anda sekarang, sebaiknya lakukan social distancing dan isolasi diri di rumah. Ini paling baik untuk menjaga tubuh, menghindari dari kemungkinan tertular, dan mungkin menghindari menularkan ke orang lain. Selain itu, dokternya juga memberikan beberapa tips untuk menjaga daya tahan tubuh. Nah, dokternya juga mengatakan karena gejala yang saya alami atau sebutkan tadi itu tidak mendesak, jadi beliau menyarankan saya sebaiknya di rumah saja. Kemudian di sini saya memberikan pertanyaan terakhir kepada dokternya tentang cairan pencuci tangan tanpa bilas, karena saat ini cairan tersebut sudah susah buat dicari. Jadi apakah ada alternatif lain
untuk menggunakan cairan-cairan lainnya. Kemudian dokternya membalas bahwa alkohol di atas 70% bisa membantu. Kemudian saya menjelaskan bahwa saya hanya memiliki alkohol yang 70%. Dan dokternya menjawab bahwa itu boleh digunakan, tapi lebih disarankan yang mengandung hidrogen peroksida juga. Kemudian saya mengakhiri chat tersebut dengan mengatakan terima kasih atas bantuannya. Kemudian dokternya akan membalas, mengatakan kalau sesi chat akan ditutup. Oke, selanjutnya kita masuk ke aplikasi yang kedua, yaitu Halo Dokter. Tidak menggunakan H di depannya, jadi hanya ALO Dokter gitu. Kita langsung masuk ke aplikasinya. Aplikasi ini juga menyediakan chat secara langsung kepada dokter yang sedang online atau dokter-dokter yang tersedia di aplikasi ini. Namun tadi tulisannya dari chat dokternya tidak tersedia karena mungkin ini jam 2 pagi, jadi dokter-dokter tidak ada yang online pada aplikasi ini. Kemudian saya akan mengetik kata corona saja di pencarian. Nah, kemudian ketika saya mengetikkan kata corona tadi, ada muncul feed atau berita orang-orang yang membahas tentang corona ini atau chat seorang pasien dengan dokter yang membahas tentang corona ini. Jadi kita bisa baca apa saja chat-chat yang dikasih taukan atau chat-chat beliau dengan dokter tersebut. Nah, kita bisa baca di sini. Kemudian di sini ada kategori untuk mengenali ciri-ciri penyakit corona ini, yaitu di kategori sini kita klik cek resiko infeksi virus. Kemudian kita masuk di halaman ini, cek resiko corona di sini. Kita klik aja. Ternyata setelah kita klik kita diarahkan ke website untuk cek tertular virus corona gratis. Nah, ternyata kita masuk di room chat, tapi kita tidak tahu siapa yang kita ajak bicara karena tidak ada nama ataupun foto. Nah, ini yang saya maksud dari auto reply atau chat dengan robot atau auto chat. Di sini kita hanya memilih antara ya dan tidak jawabannya. Kita tidak bisa menggunakan chat dengan mengetikkan sendiri. Ketika kita menulis ya atau tidak, maka akan muncul balasan yang sudah auto, yang sudah disiapkan. Nah, setelah saya menjawab iya dan tidak sesuai dengan gejala yang saya alami, maka dia membalas dengan auto atau jawaban yang sudah disediakan seperti ini. Nah, gak enaknya adalah kita tidak bisa tahu sebenarnya apakah balasan yang saya terima ternyata benar atau tidak. Saya menyarankan untuk menggunakan aplikasi ini di siang hari karena sepertinya aplikasi ini memiliki batasan-batasan jam yang tersedia untuk dokter-dokter yang sedang online. Next, kita masuk ke aplikasi yang ketiga. Aplikasi yang ketiga ini namanya Halodoc. Kalau yang tadi nggak pakai H, ini pakai H. Halodoc. D-O-C, pakai C ya. Langsung saja kita buka aplikasinya. Nah, tampilannya agak berbeda dari dua aplikasi sebelumnya ya. Di sini tersedia juga pemeriksaan lab. Di sini saya akan mencoba scroll ke menu lainnya dulu ya. Jadi saya akan keluar dari chat dokter ini. Kemudian saya scroll ke bawah dan saya akan memilih ini tentang virus corona. Di sini saya akan mencoba mengeklik salah satu menu di penawaran menarik. Nah, ternyata setelah saya klik, kita diarahkan masuk ke halaman website untuk cek resiko terhadap penyakit corona ini. Sekilas ini mirip dengan aplikasi yang kedua tadi ya, jadi kita diarahkan kepada chat auto reply. Sekarang saya tahu kenapa dia auto reply, karena ini adalah cek gejala atau tes secara online untuk mengetahui apakah kita sudah tertular COVID-19 ataupun corona ini. Pertanyaan dan juga jawabannya sama persis dengan aplikasi yang kedua tadi. Jadi saya memilih chat dengan dokter dan memilih yang di bagian dokter untuk corona. Nah, ketika masuk di bagian dokter-dokter yang menangani corona ini,
aku tidak dapat langsung chat dengan dokternya. Jadi ada tulisannya ini beritahu aku. Nah, ketika aku klik itu maka akan muncul langsung kembali ke sini. Entah itu karena chatnya bermasalah ataupun error. Terus ketika aku klik yang di bagian tulisan berwarna hijau yang tulisannya chat, itu dia masuk ke bagian dokter umum dan rata-rata dokternya itu sedang sibuk dan tidak ada satupun yang bisa diajak chat. Saya pun sudah mencoba ketika pagi hari, itu pun tidak tersedia. Mungkin juga dokter-dokter yang ada di sini ada jam-jam khusus untuk online ya, jadi nggak setiap jam dokter-dokter ini tersedia untuk chat. Jadi kesimpulannya adalah kalau teman-teman buru-buru ataupun ingin langsung chat dengan dokter, sebaiknya menggunakan aplikasi yang pertama tadi karena dokter-dokter yang di sana tersedia selama 24 jam penuh. Sementara itu dulu, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman dan juga jangan lupa jaga kesehatan, makan makanan yang sehat, sementara jangan melakukan perjalanan ke area yang sudah positif corona. Selalu berdoa agar terhindar dari segala penyakit. Sehat selalu dan tetap semangat ya.